Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Apakah Engkau mengasihi aku? Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 21 ayat 15a-b. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita sudah merenungkan judul Tuhan Yesus mencintai kita. Pada hari ke-8 novena Roh Kudus, kita mendengarkan pertanyaan Tuhan Yesus. Sebaliknya, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini memang ditujukan secara khusus kepada Petrus. Namun, ketika membaca dan merenungkannya pada saat ini, saya seperti ditanya oleh Tuhan Yesus juga. Apakah aku mengasihi dia? Pertanyaan itu juga ditujukan kepadamu, saudaraku. Apakah engkau mau menjawab pertanyaan Tuhan Yesus ini? Saya hampir pasti kalau Anda juga akan berkata seperti Simon, anak Yohanes. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Namun, untuk memastikan hal tersebut, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali. Sekalipun Simon Petrus menjawab dengan tulus, ia juga menyadari kelemahannya, sebab ia telah menyangkal gurunya itu sebanyak 3 kali. Saudara-saudari terkasih, apakah yang sedang bergejolak di hatimu ketika mendengar pertanyaan Tuhan Yesus hari ini? Apakah engkau yakin betul sudah mengasihi Yesus dengan tulus? Atau ternyata kita ini tidak lebih baik
dari Rasul Agung Petrus. Saya merasakan saat ini ternyata saya bukanlah orang yang pantas di hadapan Yesus. Namun, saya menyadari ternyata Tuhan Yesus mengetahui betapa lemahnya diriku ini. Aku yang seringkali tidak setia dan taat kepadanya. Dia mau memastikan bahwa apakah aku mencintai dirinya? Aku malu, aku sedih dan aku menyesali diriku karena ketidaksetiaanku. Namun aku bahagia juga sebab Tuhan tidak memperhatikan dosa-dosaku, tetapi memperhatikan imanku yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mencintaimu, tetapi ampunilah segala dosa-dosaku. Saudara-saudari terkasih, ada orang bijak yang berkata, cinta harus dibalas dengan cinta. Namun, seringkali yang terjadi bukan seperti itu. Air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan pengkhianatan. Ada orang yang di masa kesusahan telah diselamatkan dan dibantu oleh orang yang peduli dan berbaik hati kepadanya. Namun, setelah dia berhasil dan sukses, bukannya ia mendatangi pahlawannya itu, peduli akan nasibnya yang perlu pertolongannya saja tidak terlintas di benaknya. Lalu, orang-orang yang mengetahui sejarah yang ada di antara mereka itu berkata, dasar anak durhaka. Memang, peribahasa, cinta harus dibalas dengan cinta. Itulah yang seharusnya terjadi di antara orang-orang yang saling mengasihi. Kalaupun tidak, sekurang-kurangnya menjadilah pribadi yang tahu berterima kasih. Demikian kata orang-orang yang baik hati. Sosok yang patut kita perhatikan ada di dalam Alkitab. Kenalkah Anda dengan Maria Magdalena? Betul, dia adalah seorang yang telah dibebaskan Tuhan Yesus dari 7 roh jahat. Tuhan Yesus menerima dan memberikan harapan hidup baru. Dia membalas cinta Tuhan dengan melayani melihat Yesus disalibkan. Ia juga menjadi wanita pertama yang dianugerahi rahmat melihat Tuhan yang bangkit. Maria Magdalena adalah manusia yang tahu berterima kasih kepada Tuhannya. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan Tuhan Yesus tidak ditujukan kepada Maria Magdalena, tetapi kepada Petrus. Mengapa? Karena ia akan diberi kepercayaan untuk menggembalakan domba-dombaku. Firman Tuhan Yesus. Untuk tugas semulia itu yang dibutuhkan bukan kehebatan Petrus, bukan kekuatan Petrus, dan bukan kepandaiannya, tetapi cinta yang tulus dan besar kepada Yesus melebihi mereka ini. Petrus mungkin yang paling tua di antara para murid Yesus. Namun, dia adalah pribadi yang paling terdepan membela Yesus. Bahkan siap mati untuk gurunya. Sayangnya, ia lupa
bahwa dia memiliki keterbatasan. Pertanyaan Tuhan Yesus menyadarkan dirinya akan kekurangannya, tetapi sekaligus memberikan kekuatan baginya dengan mengandalkan Yesus. Kita juga sedang dimurnikan oleh Tuhan Yesus dengan pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Marilah kita mohon kemurahan Yesus serta kekuatan yang berasal daripadanya agar menjadi murid yang mencintai Dia dan setia. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku berani dan sadar menjawab pertanyaan Yesus untuk mengasihi Dia saja? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah menyadarkan kami untuk membalas cinta-Mu dengan tulus dan sepadan. Tolonglah kami untuk menjadi murid-Mu yang setia dan taat dengan melaksanakan firman-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.